Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu Bang Andi. Semoga keluarga Bang Andi dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Begini Bang Andi, yang perlu saya tanyakan kepada Bang Andi. Memang sebelum saya mengikuti channel Bang Andi, saya sudah pernah mengikuti kajian, tapi itu nggak berapa lama lah. Saya setelah keluar dari Torekot, terus saya ya Allah, saya nggak cocok. Terus di hati saya hanya ingin saya harus bagaimana, terus saya bingung. Terus lewat dari media channel saya buka-buka, ternyata ada rasa cocok dengan Bang Andi ini. Jadi saya memilih ke channelnya Bang Andi. Setelah saya ikuti Bang Andi dari semua perjalanan, mungkin dari kajian Bang Andi mulai tahap dari 1 sampai sekarang, itu memang apa yang saya rasakan, apa yang pernah Bang Andi katakan itu memang real terjadi pada diri saya. Jadi tingkah apapun yang kita lakukan, bila memang kita sudah mengakui dan kita mencintai Allah, itu memang bagi saya memang berat sangat Bang Andi. Jadi saya juga bingung sendiri Bang Andi, kenapa Bang Andi perjalanan dari spiritual atau dari kehidupan itu kok terjadi kepada saya, apa yang saya rasakan dalam perjalanan itu Bang Andi. Memang lika-liku seperti itu memang sudah saya pernah rasakan. Itu waktu perjalanan, setengah perjalanan lah, itu saya sempat berhenti, dan itu saya pernah berhenti itu 3 hari. Tapi memang apa yang saya rasakan itu memang di hati itu nggak tenang Bang Andi. Jadi rasa hati itu kayak gimana rasanya Bang Andi? Bang Andi kan sudah pernah merasakan, jadi sudah tahulah apa yang saya rasakan. Itu saya sempat berhenti, terus saya kok, ya Allah, ini kenapa ya Allah aku berhenti kok kayak gini jadinya. Saya termenung begitu Bang Andi. Terus saya lanjutkan lagi apa yang diajarkan Bang Andi, saya lanjutkan lagi dalam perjalanan ilmu, ya bisa dikatakan ilmu makrifat ini ya Bang Andi ya, hakikat ini. Setelah itu berjalan nggak separuh dari perjalanan lagi lah, itu juga saya juga termenung juga, ya Allah kok begini rasanya ya Allah. Setelah aku mengatakan cinta padamu ya Allah, kok semakin berat. Apa yang kau berikan tuh memang berat, karena memang apa yang pernah aku lakukan dalam kesalahan. Jadi memang seketika saya melakukan kesalahan, seketika itu pun langsung dibalas oleh Allah itu Bang Andi. Jadi apa yang Bang Andi katakan itu sudah pernah saya lalui juga Bang Andi. Sempat itu Bang Andi apa ya, sempat saya rasakan gini Bang Andi. Jadi yang poin yang perlu saya tanyakan tuh begini Bang Andi. Untuk saat-saat ini Bang Andi, itu kan saya di sini nggak ada guru pembimbing. Nah ini yang guru pembimbing ini ya saya katakan ini Bang Andi lah istilahnya, apa yang dikatakan Bang Andi ini kan saya jalankan. Suatu ketika itu saya istilah DN ya Bang ya, itu DN itu saya rasakan tuh mungkin petunjuk atau perintah ya. Itu saya disuruh ke makom Eyang Sunan Kalijogo. Terus saya lakukan itu, saya hari Kamis saya ke sana ke Mbah Sunan Kalijogo. Itu Bang Andi, itu seakan-akan itu apa memang dari perasaan saya sendiri atau memang dari hati saya mengikuti perintah Allah atau gimana ya Bang Andi? Itu saya ada rasa sambung gitu sama
Mbah yang Kanjeng Sunan, yaitu yang saya tanyakan tuh itu perasaanku saja atau gimana ya Bang Andi. Jadi saya juga bingung itu Bang Andi. Kalau perasaan mungkin satu kali mungkin hari Kamis itu sekitar itu sudah selesai, tapi ini yang saya rasakan tuh saya tuh kepingin tuh setiap hari Kamis itu saya istiqomahkan terus Bang Andi. Jadi istilahnya kalau ini hari Kamis sudah saya lalui itu pengennya tuh segera hari Kamis lagi, kepingin selalu ke sana dan ke sana. Nah itu gimana Bang Andi, menurut Bang Andi, apakah itu memang petunjuk Allah atau memang perasaan saya? Nah itu saya mohon lebih detail pencerahannya Bang Andi. Jadi kan masalahnya di sini itu saya nggak punya pembimbing. Jadi saya mohon pencerahan dari Bang Andi, jadi itu biar apa yang pernah saya lakukan ini tidak tersesat atau mungkin dari bisik-bisikan memang nyata dari Allah atau dari bisikan setan atau iblis secara halus atau gimana Bang Andi. Maksudnya waktu saya zikir itu sudah di makom Mbah Sunan itu, Mbah Sunan Kalijogo itu ya Bang Andi, itu saya kan sudah istilahnya kirim doa. Setelah kirim doa terus saya lanjutkan untuk zikirullah itu ya terjadi sensasi, cuma kan apa yang pernah Bang Andi bilang kan sensasi itu harus kita abaikan. Nah, itu sensasi itu memang kayak nyata Bang Andi, cuma terus saya itu 3 kali berturut-turut itu semacam kayak semacam kayak ditemani kayak Mbah Kanjeng Sunan Kalijogo atau gimana itu Bang Andi, tapi tetap saya hiraukan. Saya niatnya ya Allah, hendak ini yang aku inginkan, aku hanya ingin dekat denganmu ya Allah, hanya ingin mengenalimu ya Allah, gitu aja Bang Andi. Jadi apa yang saya rasakan ini, apakah memang saya ada sambung rasa dengan Mbah Eyang Kanjeng Sunan Kalijaga atau gimana Bang Andi. Jadi saya tuh kadang bingung sendiri Bang Andi. Saya juga pernah merasakan waktu sholat itu saya menyaksikan saya sholat sendiri, saya seakan-akan tuh digerakkan Bang Andi. Jadi seakan-akan jiwa satu di samping. Apakah itu benar apa tidak Bang Andi? Dan itu pun berturut-turut lagi itu saya juga pernah merasakan waktu saya lagi nikmat-nikmatnya merokok sama ngopi itu terbesit kayak lintasan tuh gimana itu, seakan-akan saya melihat kulit daging tangan kaki saya sendiri tuh kayak saya tidak mempunyai, ini saya siapa? Ada suatu pertanyaan dalam hati saya tuh, loh ini aku tuh Tanto, lah aku kok tidak Tanto ya? Itu yang saya rasakan Bang Andi, kayaknya ada suatu ini aku. Jadi kayak saya tuh kayak gimana ya, kayak tidak ada gitu. Apakah itu perasaan saya atau gimana? Masa waktu itu itu saya sempat kayak orang gimana ya Bang Andi, dikatakan tuh kayak gendeng atau terbengung itu. Seketika itu saya menyadari, terus saya tunggu beberapa menit, ya Allah, ternyata inilah yang dikatakan apa ilmu, bila kita sudah menjadi memang ini ilmu lah. Jadi kayak terbesit ada semacam ini ilmu, ini ilmu. Nah itu gitu ya Bang Andi. Jadi gimana ya Bang Andi, maaf Bang Andi, ini saya agak ada sedikit ngeblank ini, maksudnya tutur bahasa saya kurang bagus untuk bahasa Indonesia Bang Andi. Jadi saya mohon pencerahannya lebih yang lebih paham ini Bang Andi, maksudnya gimana ya Bang Andi. Jadi mungkin gitu aja Bang Andi yang mungkin saya bisa sampaikan. Semoga saya menunggu pencerahan Bang Andi, semoga Bang Andi bisa memahami apa yang saya rasakan. Semoga apa yang saya istiqomahkan ke Mbah Kanjeng Sunan itu memang alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Saya mohon pencerahannya Bang Andi. Terima kasih Bang Andi, semoga Bang Andi dan keluarga selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tanto sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman. Ya, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran untuk kita semua. Amin ya Allah. Jadi mengenai perjalanan ya, mengapa semua perjalanan yang saya ceritakan di YouTube banyak kesamaan ya? Mungkin teman-teman bingung ya, kok Bang Andi cerita tuh saya mengalami ya Bang, kok sama perjalanan kita ya Bang ya. Ya di situ sebagai menambah keyakinan kita bahwa jalan yang kita tempuh itu ya benar ya. Karena kan nggak bisa direkayasa wilayah pengalaman hidup itu ya. Lalu mengenai berguru, mengenai belajar ketuhanan, saya dulunya bertorikoh Bang, lalu saya berhenti, nggak cocok, ya sudah cari yang cocok aja. Dan kita nggak boleh membandingkan antara guru. Kenapa ya dulu Bang aku belajar dengan guru yang lama kok nggak masuk ilmunya, belajar sama Bang Andi kok masuk, ya nggak boleh bandingkan begitu. Sama juga kayak kita berobat ke dokter, itu cocok-cocokan ya. Kita belajar aja waktu kita punya anak bayi ya, coba kita pelajari. Saya dulu waktu anak saya masih kecil tuh kalau sakit, saya nggak ke rumah sakit, tapi saya bawa ke bidan yang melahirkan, yang membantu melahirkan anak saya. Saya menganggap sama dia cocok obatnya. Ketika anak saya sakit, saya bawa ke rumah sakit, nggak sembuh. Tapi kalau bawa ke bidan itu ya top chair ya, langsung sembuh. Nah di situ apa? Sesuai prasangka kita. Ya, karena kita merasa nyaman, kita merasa cocok, kita berprasangka bahwa lebih enak di bidan itu, ya akhirnya sembuh. Nah begitu juga dalam berguru. Sama, cocok-cocokan juga. Kita berguru ke sini nggak cocok, berguru ke sana nggak cocok. Begitu kita dapat yang cocok, di situ ilmu masuk. Kenapa bisa masuk? Ya karena kita sudah ada prasangka baik. Ya. Jadi kalau kita mengaku berguru dulu nggak masuk ilmu guru, ya mungkin kurang baik sangka kita dengan guru itu. Ya. Semua itu tergantung prasangka kita masing-masing. Jadi kalau memang nggak nyaman, nggak cocok, ya sudah cari yang cocok. Dan kita nggak boleh menyalahkan. Ya, itu jodoh-jodohan juga itu tentang keilmuan. Lalu mengenai pengalaman Pak Tanto mengenai saya sering berzikir Bang di makom wali, di makom Sunan Kalijaga ya. Saya merasakan ketersambungan daya Bang, ada rasa sambung ya. Di situ terpanggil ya. Rasanya saya setiap minggu tuh harus ke sana, kayak ada panggilan gitu. Itu sebenarnya ketagihan rasa kalau saya pahami. Berbeda kita berzikir di tempat biasa dengan tempat yang berkeramat ya. Apalagi di makom wali Allah, kekasih Allah, di situ energinya besar. Nah sekarang kembalikan kepada niat. Kita berzikir di situ ngapain? Ya, mungkin ada orang berzikir di makom wali minta berkah, ya itu sudah salah niat, ya kan? Ada juga niatnya yang lurus, tapi yang dia cari daya, yang dia cari rasa, ya akhirnya kita ketergantungan. Makanya saya tidak pernah menceritakan tentang berzikir di makom wali, karena itu saya jarang lakukan. Bukan berarti saya nggak pernah lakukan, ya jarang saya lakukan. Karena apa? Biar tidak ketergantungan. Sebenarnya ada dampak positif kalau orang itu berzikir di makom wali Allah, itu positif. Ibaratnya kita itu lagi
nelpon di bawah tower ibaratnya, ya kan? Kalau kita nelpon dekat tower kan signalnya kencang, jernih suaranya, ya kan? Nah begitu juga kita dalam mencapai kekusukan, kita berzikir di makom wali Allah, ya dayanya luar biasa di situ. Cuman ada efek samping. Efek sampingnya adalah ketergantungan. Nah disitulah terpanggil, bang, aku rasanya mau ke sana lagi. Aku seolah-olah ingin mendapatkan rasa sensasi, karena beda, bang, zikir di rumah dengan zikir di sana beda rasanya. Makanya bagi orang yang nggak paham, di sini jadi ketagihan, ya kan? Akhirnya tidak lurus lagi niat kita. Kita mencari Allah, hendak mendekat kepada Allah, jadi berbelok, ya kan? Akhirnya apa? Itu sebenarnya ada tuh di hati kecil kita itu ingin rasa, ingin daya, ya, ingin energi. Makanya itu ketagihan jadinya. Ya. Jadi bagi saudaraku, sahabatku, ya, Allah itu di mana-mana aja ada. Ya kan? Makanya kita bagi para pengamal zikir, di rumah kita itu harus ada tempat zikir, ya. Di situ terus kita. Kalau di rumah kita misalnya ada ruangan yang nggak lebar lah, ya kan? Rumah kita besar, rumah kita luas, buatlah musala kecil untuk tempat kita berzikir. Udah situ aja kita zikir. Nanti lama kelamaan itu energinya terkumpul, ya. Ibaratnya ngecas daya, rumah kita terang karena kita pakai berzikir terus, ya. Nah bagi orang yang masih ketagihan dengan rasa, dengan energi, dengan daya, ya itulah dia cari tempat-tempat keramat. Dia bilang kalau nggak ke situ ya nggak ada rasanya, nggak ada dayanya. Nah orang-orang yang seperti ini ya sebenarnya sejatinya nggak lurus, walaupun dia berzikir di makam wali, ya. Kenapa Bang Andi bilang nggak lurus? Kan bagus, bang, di makam wali. Ya karena engkau nggak cari Allah di situ, yang kau cari daya, ya kan? Halus kan wilayah ini. Banyak orang nggak paham wilayah ini. Yang dia cari apa? Daya. Itu udah ngelmu namanya, bukan berzikir. Kalau orang cari daya itu sudah ngelmu, ya. Jadi coba di rumah lebih bagus, ya kan? Beda lah bang, rumah saya nggak ada rasanya bang. Kalau saya cobalah contoh aja nih antara rumah dengan masjid, ya kan beda kan. Saya sholat di rumah dengan sholat di masjid rasanya beda bang. Saya zikir di rumah dengan di masjid rasanya beda. Kenapa masjid beda? Karena masjid itu energinya besar, tiap hari orang beribadah di situ. Makanya kita kalau masuk ke masjid kan adem kan, dingin. Di situ energi terkumpul, ya kan. Nah kenapa nggak rumah kita buat seperti masjid? Banyak-banyak berzikir di rumah sendiri daripada ke makam wali, ya. Nanti rumahmu penuh berkah, terang rumah kita, ya kan. Makanya kalau kita ada pakai, misalnya ada pengajian bulanan, ya kan, atau arisan buat pengajian, sering lah buat pengajian di rumah kita, biar ada zikir di rumah kita. Di situ ngumpul energi tuh, ya, terang rumah kita. Jadi untuk Pak Tanto, coba diluruskan lagi, ya, wilayah ini halus. Jangan sampai kita ngelmu, jangan sampai kita mencari suatu energi, ya. Niat kita satu aja, aku hanya ingin dekat kepadamu ya Allah, ya kan. Kalau ingin dekat kepada Allah bisa di mana aja, nggak mesti di makam wali, ya. Boleh kita ziarah, mendoakan para wali Allah,
Kita berzikir, berkalwat di makam wali Allah boleh. Tapi kalau sudah ketergantungan ya situ nggak bagus. Udah nggak lurus. Yang kita cari daya, yang kita cari rasa ya. Dari habis itu selanjutnya mengenai pengalamannya, wilayah spiritualnya. Kenapa nggak bisa ngomong ya bang? Aku nggak tahu lah nih, ngeblank bang, nggak bisa ngomong. Kalau kita nggak bisa menjelaskan kepada orang lain, itu sejatinya wilayah sir ya. Ini bagi teman-teman, saudaraku, mungkin ada pengalaman rohani yang membuat kita bingung. Akhirnya kita bertanya sama orang yang lebih paham. Begitu kita hendak bertanya, tapi bahasa kita belepotan, ya kan? Kita nggak bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan. Itu sejatinya wilayah sir, nggak boleh kamu ungkapkan. Terlalu sempit kata-kata untuk mengungkapkan wilayah rahasia. Kalau sudah menjadi rahasia ya sudah, biarkan itu menjadi rahasia. Ya, walaupun saya tahu apa yang dibilang, tapi kalau sudah rahasia ya saya nggak berani buka. Ya, jadi gitu aja. Kalau teman-teman nanya ke saya, belepotan lah bahasanya, ya kan? Ya sudah, simpan, berarti nggak boleh diomongin, nggak boleh dicari tahu. Memang kita penasaran. Saya penasaran bang. Ya sama macam saya dulu gitu juga. Semua pengalaman rohani saya tanya sama guru saya. Teruskan aja zikirmu, itu aja kata dia, ya kan? Besok guru saya begini begitu, bingung saya maknanya apa. Teruskan aja zikirmu ya. Itu aja katanya. Terus kayak tukang parkir ya kan. Tapi saya baik sangka saya ya. Sudahlah, kalau guru udah bilang teruskan ya udah teruskan aja lah. Gak usah ku cari-cari lah. Nah, dengan berjalannya waktu terbuka sendiri. Wilayah rohani itu nanti Allah sendiri yang memberikan kepahaman. Itulah guru sejati ya. Macam saya lah, guru saya nggak pernah itu membuka, mengupas wilayah rohani, itu nggak pernah. Setiap saya nanya terus saja katanya, ya udah, yang penting aku istiqomah, lakukan zikir, ikuti apa yang dipesan guru, ya sudahlah, manut kita kan. Akhirnya dapat terbuka sendiri. Dan setelah itu semua terbuka, wilayah rahasia itu, wilayah spiritual itu, yaitu jadi pemahaman kita sendiri. Nggak boleh cerita sama orang, ya kan? Nanti suatu saat akan terbuka ya. Cuman yang mengenai makam wali tadi ya, itu bagus bertanya biar nggak salah kaprah, ya kan? Jangan terlalu sering ya, karena kalau terlalu sering tuh udah ketergantungan namanya. Biasa-biasa aja kita ya. Cobalah rumah kita itu yang dibuat terang lah. Kenapa kita mencari energi, mencari daya di luar? Memang betul dayanya besar, energinya besar, sensasinya luar biasa, ya kan? Nah, tapi kalau kita istiqomah di rumah kita pun berkeramat nanti. Energi terkumpul ya. Jadi untuk teman-teman, kalau memang ada tempat khusus kita berzikir itu ya jangan pindah-pindah, di situ aja. Di mana kita sholat, di rumah kita. Bang, aku sholat nggak ada ruangan lain bang, rumahku kecil bang, sempit, aku di ruang kamarku aja bang. Di situ aja kamu bawa zikir, jangan pindah-pindah ya, terkumpul itu energinya, ya kan? Nah, kalau memang rumah kita besar, buatlah musala kecil, ya kan, tempat sholat. Nah, udah sholat kita di situ, berzikir kita di situ, ngaji kita di situ. Nah, itu terkumpul energinya, bagus rumah kita, ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, jangan sampai cari daya, cari rasa, cari energi, ya, cari sensasi, jangan.
Karena kalau kamu cari itu nanti godaan setan halus. Ya, aku seneng lah bang zikir di makom wali bang, sensasinya mantap bang. Nah, hati-hati kamu. Kamu sangka yang datang Sunan Kalijaga, rupanya hantu belau yang datang. Ya kan? Kok Bang Andi bilang hantu belau ya? Buktinya kamu nggak yakin. Kalau benar yang datang itu Sunan Kalijaga, kamu yakin, nggak perlu nanya sama saya. Tapi karena di hatimu masih ada ragu, ya bukan Sunan Kalijaga itu. Ya. Jadi ini wilayah lurus ya lurus, nggak ada kita main-main makom wali-wali nih. Ya. Seandainya kita dikehendaki Allah bertemu dengan para wali, ya sudah anugerahnya. Dan itu bukan karena kita cari, tapi kalau sengaja kita cari, nah itu udah lain cerita. Ya, jadi nggak ada lagi wali-wali, kita biasa-biasa aja lah. Ya, jangan sampai kita ketergantungan. Makanya ada apa ya, ada keinginan yang sangat halus orang yang berzikir di makam wali. Yang pertama ada permintaan, dia cari berkah, ya kan. Habis itu apa lagi? Nah, kalau yang sudah biasa ngilmu itu cari daya, cari energi. Allahnya mana? Ya kan? Allah nomor sekian jadinya, bukan nomor satu lagi. Ya, jadi silakan dipelajari, diulang-ulang. Di YouTube saya udah ada semua itu. Ya, kalau nanti bang sama bang, cocok kali perjalanan Bang Andi dengan saya, ya berarti kita seperjalanan. Ya, habis itu saya dengan guru yang lain nggak cocok, sama Bang Andi cocok, ya itu cocok-cocokan. Bukan berarti saya lebih baik, ya. Dan kita nggak boleh mengecilkan guru yang dahulu, ya kan. Sekarang kalian cocok sama saya, besok nggak cocok, lain lagi ceritanya. Ya, syukuri. Semua itu nggak ada yang salah dalam hidup ini. Perjalanan itu, ya. Jadi kita belajar terus. Intinya jangan dikejar spiritual. Orang kalau yang dia kejar spiritual nanti jadinya ngilmu. Jadi apa yang bagus bang? Ya, bagaimana kamu menerapkan spiritualmu dalam kehidupan, itu yang benar, ya kan? Orang spiritual yang betul-betul spiritual itu nampak di kehidupannya, tercerminkan kepada akhlaknya, ya kan? Nah, jadi kita belajar di kehidupan. Oke, untuk Pak Tanto, banyak mungkin rahasia yang penasaran, mau tahu maknanya apa, tapi nggak bisa ngomong kan? Nah, ya udah simpen. Berarti nggak boleh cerita. Ya, kalau kita nggak bisa mengungkapkan dengan jelas, berarti itu rahasia, nggak boleh cerita. Oke? Dan kita nggak paham nih. Aku bingung bang, maknanya kayak mana? Ya sabar. Suatu saat Allah buka, Allah kupas. Ada masanya nanti. Dan kita paham, kita yakin, apalagi ya kita nggak ada bingung-bingung lagi, nggak ada ragu-ragu lagi. Seandainya suatu saat dipertemukan dengan para kekasih Allah, para wali Allah, ya di situ hati kita yakin. Nggak ada kita ragu-ragu, nanya sana nanya sini. Kalau masih nanya itu masih ragu namanya. Tapi kalau sudah yakin ya nggak perlu nanya lagi. Ya. Jadi istiqomah terus, jangan sampai kita terpleset, ya. Intinya dalam kehidupan lah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.